Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai, sharing kepada teman-teman tips memastikan legalitas tanah. Jadi sebelum kita beli aset, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah tanah itu memiliki legalitas yang aman, karena kita tidak menginginkan jika kita punya uang nih yang kita tabung ketika lama bekerja, kemudian kita membeli aset, legalitasnya yang bermasalah, kan otomatis hasil jerih payah yang kita usaha yang kita kumpulkan selama kerja itu akan bermasalah lah. Pertama, tips memastikan legalitas tanah itu cek peruntukan kondisi tanah. Jadi kita harus cek peruntukan kondisi tanah di wilayah yang akan kita menjadi target untuk kita beli. Apakah dia tanah yang memiliki fungsi perkebunan atau pertanian atau perumahan. Nah, jadi kalau kita misalnya Pak bisa lihat sertifikatnya. Nyata sertifikatnya itu sertifikat namun izinnya perkebunan. Ya memang kalau izin perkebunan itu luas, dia bisa sekitar 2 hektar, satu surat itu 2 hektar, itu aja. Namun kalau untuk izin perumahan itu nggak bisa luas, maksimal itu 2000, keluasan 2000 itu satu sertifikat. Jika misal di atas itu otomatis dia menjadi 2 sertifikat. Namun yang perlu menjadi catatan bagi kita itu jangan sampai beli tanah sertifikat izinnya kok perumahan atau izinnya perkebunan atau pertanian, itu tidak masalah, yang penting dia sertifikat. Nah, hanya saja nanti kalau misalnya dia perkebunan atau pertanian, nanti dia akan berjalan waktu akan menjadi alih fungsi. Nah, sebagaimana yang terjadi di Batakkan lah. Di Batakkan itu dulunya kan dia pertanian, berjalannya waktu perkembangan kota, jadilah di area tersebut menjadi perumahan, tidak masalah. Yang kedua, kita perlu memeriksa surat tanah tersebut. Kita perlu cek keabsahan surat tanah tersebut. Ceknya kemana? Kita bisa, untuk mengeceknya kita bisa melakukan 2 cara. Salah satulah cara yang bisa dipilih. Pertama, kita bisa minta kopian surat itu, kita bawa langsung ke pertanahan untuk kita cek. Kalau misalnya sertifikat, kalau misalnya dia segel, ya kita bawa kopian tersebut, cek di kecamatan untuk memastikan surat tersebut, keabsahan surat tersebut. Nah, kalau misalnya kita nggak mau repot, yang sertifikat bisa menggunakan jasa notaris. Jasa notaris ini juga bagus. Nah, hanya saja kita perlu membayar jasa karena kita menggunakan jasa kan. Kemudian yang perlu kita periksa juga surat misalnya sertifikat atau segel itu atas nama penjual atau tidak. Jika atas nama pemilik langsung, pemilik di dalam surat kemudian menjual, itu akan memudahkan proses untuk AJB dan PPJB. Kalau segel dia masih dia PPJB, kalau sertifikat dia nanti AJB. Nah, misalnya jika surat tersebut masih nama orang lain, dia beli belum baik nama, dan ini yang sedikit memerlukan biaya lebih kepada kita sebagai pembeli yang baru. Nah, lebih baik sih jika yang penjual sebelumnya masih hidup, ya AJB-nya ke pembeli sebelumnya. Jadi memang memutus potong rantai. Nah, itu dan itu secara ini ya sedikit pengakalan terhadap pajak lah, itu yang dilakukan. Namun ya kalau untuk lebih amannya seperti itu. Namun yang lebih baik lagi, penjual itu kita minta untuk baik nama terlebih dahulu, kemudian melakukan transaksi. Nah, atau kita datangkan pembeli yang pertama, penjual pertama, penjual kedua, untuk kita bawa ke notaris. Kemudian kita
proses AJP. Nanti dia penjual pertama ke AJP ke penjual kedua, kemudian setelah jadi baru di AJP-kan kembali kepada kita selaku pembeli. Nah tinggal dikomunikasikan nanti biayanya itu dikeluarkan dari mana. Lakukan itu sebaiknya di notaris. Kenapa? Karena kita mempunyai payung hukum yang bisa kita gunakan jika suatu ketika terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu jika kita melakukan penjualan, melakukan pembelian dia di bawah tangan. Jika terjadi masalah, ya kita tidak mempunyai payung hukum untuk menggugat pembelian transaksi penjual beli tanah yang kita beli. Selanjutnya kita langsung ke proses balik nama. Usahakan setiap kita beli kita spare budget untuk proses balik nama. Syukur-syukur harga jual itu sudah termasuk proses balik nama, karena pada proses balik nama tersebut kita akan menemukan proses keabsahan tanah, legalitas tanah tersebut. Baik, demikian sharing kita pada kali ini, pada kesempatan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.